Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi sang pencipta Allah. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan sirah kita dan kita masuk insyaAllah pada subuh ini, semoga Allah berkahi, Perang Hunain. Dan ini berlanjut langsung setelah perang pembebasan kota Mekah. Ada satu suku namanya Hawazim. Dan Hawazim ini adalah suku terbesar setelah Quraisy, serta tempat mereka itu di kota Taif, kota yang kurang lebih jaraknya 60-70 km dari kota Mekah. Dan Abraha sebelum menyerang Mekah melewati kota ini, dan dari kota inilah keluar seseorang yang bernama Abu Rughal dulu. Kalau masih ingat, orang ini yang menunjukkan Abraha untuk menuju ke Mekah, dan akhirnya dia meninggal di tengah jalan. Kemudian kuburannya dijadikan sebagai marjam, tempat orang-orang Arab kalau lewat dilempari batu, karena dianggap dia pengkhianat. Bagaimana dia menunjukkan Abraha Ka'bah. Dan ada julukan atau ada istilah atau di Jazirah Arab, kalau ada pengkhianat diistilahkan dengan Abu Rughal, karena nama orang ini. Tentu kota ini itu kisah dulu ya. Setelah pembebasan kota Mekah, Nabi SAW berpikir untuk mengekspansi lebih jauh lagi Islam. Terlebih lagi memang suku Hawazim yang ada di kota Taif ini, sebelum Nabi SAW keluar dari Madinah, memang sudah mempersiapkan diri untuk memerangi Madinah. Dan pada saat itu memang Madinah menjadi target, karena dianggap Madinah adalah markas kekuatan muslimin. Andai saja ada yang bisa menyerang Madinah dan mengalahkan, berarti dia mengalahkan negara adik kuasa atau kota adik kuasa lah pada saat itu. Hawazim ini mengumpulkan kekuatan bersama dengan suku-suku Arab yang masih tersisa, dan terkumpullah kurang lebih 12.000 personil perang. Dan pada saat itu, untuk memberikan semangat perang yang besar, maka Hawazim menunjuk satu orang anak muda dengan postur tubuh yang sangat kekar, gagah, suaranya lantang, pemberani, yang waktu itu umurnya masih 24 tahun. Namanya Malik bin Auf. Ditunjuklah dia sebagai pimpinan suku sekaligus pimpinan perang. Seluruh pecahan suku Hawazim ini, banyak sekali, ada puluhan pecahan cabang daripada suku Hawazim. Dan sebagaimana saya jelaskan teman-teman sekalian, di Jazirah Arab dan sampai sekarang masih berlaku itu, kalau seandainya ada seseorang memiliki kelebihan fisik, keturunan yang banyak, kaya raya, pintar, dikenal di tengah masyarakat, bisa dinisbatkan suku padanya. Dinisbatkan suku kepadanya. Maka Hawazim induknya seperti Quraisy. Nanti di bawah Quraisy, di bawah Hawazim ini banyak sekali suku-suku kecil. Nah, semua pecahan suku Hawazim ikut berperang kecuali dua suku namanya Ka'ab dan Kilab. Ini enggak ikut-ikutan. Tentu tidak saya temukan sebabnya kenapa dua suku ini tidak ikut berperang, tapi yang jelas dua suku ini disebutkan tidak ikut berperang melawan muslimin. Nabi SAW waktu itu mengutus mata-mata yang berhasil memasuki kota Taif, menyamar menjadi masyarakat di situ dan bergabung dengan pasukan musuh, sehingga ia mengetahui seluruh informasi tentang kekuatan musuh, strategi perangnya, kemudian siapa pemimpinnya dan seterusnya. Namun sebelum ia tiba di Mekah, waktu sudah bawa informasi ini, ternyata pasukan musuh telah keluar meninggalkan kota Taif tanpa sepengetahuan orang tersebut, sahabat tadi itu. Sehingga pada saat dia tiba di Mekah, dia masih menginformasikan kepada Nabi SAW tentang kondisi di kota Taif. Dia tidak tahu menahu kalau pasukan sudah bergerak dari Taif keluar, ingin menuju ke Mekah. Karena Malik bin Auf sudah dengar kalau muslimin dan Nabi SAW sudah menguasai Mekah, maka dia akan bergerak menuju ke Mekah.
Tapi subhanallah, Nabi SAW memiliki panduan wahyu. Dan wahyu waktu itu memerintahkan Nabi SAW untuk segera keluar menuju ke kota Taif juga. Keluarlah Nabi SAW dengan niat mengejar kota Taif. Tetapi Nabi SAW sendiri tidak tahu kalau ternyata pasukan sudah keluar. Dan juga tidak diinformasikan masalah, tapi perintah wahyu menyuruh dia keluar SAW. Musuh keluar pada saat itu, keluar dari kota Taif dan melewati sebuah lembah namanya Hunain. Dan Hunain ini lembah yang sangat luas, sampai sekarang masih ada. Saya tidak tahu apakah teman-teman kalau umroh bisa melewati lembah itu atau menuju ke kota Taif. Kalau bisa dengan visa umrohnya bagus sekali untuk mampir. Lembah yang sangat luas, dihimpit dengan gunung-gunung batu yang besar. Dan memang dia lembah yang sangat dalam ya. Dari atas itu harus turun, lembah yang dalam, dikenal dengan Hunain. Sampai hari ini pun masih dikenal dengan nama yang sama. Musuh pada saat itu sudah berhasil tiba di Hunain. Dan ternyata Malik bin Auf mengirim mata-matanya dan dia mendengar kalau Nabi SAW sudah keluar dari Mekah. Jarak antara Mekah sama Taif kurang lebih 60 atau 70 km. Sangat dekat, kurang lebih setengah hari saja perjalanan pada zaman itu. Maka Malik bin Auf menletakkan pasukannya di lembah Hunain itu. Dan ada strategi yang luar biasa yang dia lakukan. Nanti akan diberikan masukan oleh salah satu orang yang sangat tua namanya Duraib bin Shummah. Orang ini orang sangat dituakan di suku Hawazim dan umurnya waktu itu sudah mencapai 160 tahun. Ya, sangat tua. Tapi orang ini sangat cerdas dan belum pikun, serta dia hanya memiliki kelemahan fisik saja. Maka dia ditaruh di geranda lalu diikutkan dalam pasukan perang karena pendapatnya selalu bagus gitu. Pada saat itu tibalah mereka di sebuah lembah yang namanya Hunain tadi, dan juga lembah Hunain ini diberikan nama lain Autas ya, lembah Autas juga ya. Malik bin Auf pada saat itu mengeluarkan sebuah instruksi yang unik. Pada saat pasukan mulai bergerak dari kota Taif, ia menyuruh seluruh pasukan yang 12.000 itu membawa keluarga mereka semuanya. Seluruh prajurit bawa keluarganya, bawa istri, bawa anaknya. Semua tidak boleh yang tinggal di rumahnya. Dan itu tujuan utamanya agar tidak ada di antara pasukan melarikan diri. Itu tujuannya. Duraib bin Shummah yang sudah 160 tahun tadi, bagaimanapun dia dulu bekas kepala suku dan sekarang karena sudah tua tidak dinobatkan lagi, tapi pendapatnya selalu didengarkan. Apa yang dia bilang sudah menjadi seperti sebuah hukum dari suku atau di suku Hawazim itu sendiri. Waktu dia mendengar, karena dia buta matanya, dia tua sekali, dia mendengar ada suara perempuan dan suara anak-anak. Dia bertanya sama orang-orang di sekitarnya, kenapa saya dengar ada suara perempuan dan anak-anak? Bukankah pasukan sudah bergerak? Kata mereka, itu para istri dan anak-anak prajurit yang telah diperintahkan oleh Malik bin Auf untuk ikut serta. Duraib lalu berkata, panggilkan untukku Malik bin Auf. Umurnya masih 24 tahun, ini 160 tahun. Maka Malik waktu datang, Duraib bertanya, keputusan apa yang kau sudah ambilin? Kenapa perempuan dan anak-anak disuruh bawa dalam kancah peperangan? Kata Malik, agar mereka tidak melarikan diri dari kancah peperangan. Malu karena ada istri, ada anaknya. Maka Duraib marah, lalu berkata, demi Allah engkau sama sekali tidak mengerti strategi perang. Kami adalah ahlinya. Apakah orang yang kalah itu masih akan memikirkan menyelamatkan orang lain selain dirinya sendiri? Kalau sampai kalah, orang nggak akan pikirkan keluarganya lagi, istri, anaknya, udah dia nggak pusing dia bagaimana selamat. Maka nggak ada gunanya bawa perempuan dan anak-anak. Plus lagi mereka akan bisa menghambat pasukan perang. Malik bin Auf rupanya pemimpin yang masih muda ini tidak mau peduli dengan Duraib. Adalah orang tua nggak ngerti apa-apa, tetap aja dia jalan dengan strateginya. Duraib lalu mengeluarkan instruksi pada saat Malik menolak pendapatnya agar semua pasukan kembali dan tidak boleh ada satupun yang bawa anak-anak juga wanita, nggak boleh ada yang ikut kecuali pasukan keluar tanpa wanita dan anak-anak. Mereka lebih baik berbenteng di kota Taif. Malik bin Auf pada saat melihat pasukan mendengar Duraib dan meninggalkan
perjalanan tersebut ingin kembali karena Duraib dianggap orang lebih tua, dituakan. Dan tidak ada yang mengikuti dia kecuali sedikit sekali. Maka ia lalu melakukan satu kejadian pada saat itu, perilaku dia. Dia meletakkan pedangnya di tanah, bagian pegangan gagang pedangnya ditaruh di tanah, ujungnya yang tajam ditaruh di atas, ya. Diberdirikan, lalu dia menempelkan dadanya di pedang itu, si Malik bin Auf. Lalu dia mengatakan kepada orang-orang yang lagi pada saat itu mau pulang, demi Allah bila kalian tidak mengikuti keputusanku, aku bunuh diri saja. Kalau kalian tidak mau ikuti aku bawa semua ini, untuk apa pilih aku sebagai pemimpin? Aku bunuh diri saja, tidak ada gunanya. Maka para pemuka pada saat itu suku Hawazim berkumpul, lalu mereka bermusyawarah, kira-kira seperti apa ini? Yang kita ikuti Duraib atau kita ikuti Malik? Duraib orang yang berpengalaman, sudah tua dan punya pengalaman perang banyak. Sementara Malik masih muda, belum punya pengalaman perang. Bahkan di dalam beberapa buku riwayat atau beberapa riwayat yang menjelaskan dalam buku-buku sejarah, Malik bin Auf belum pernah memimpin peperangan kecuali peperangan itu. Sebelumnya belum punya pengalaman sama sekali. Tapi setelah bermusyawarah, maka mereka mengambil kesimpulan lebih baik ikuti Malik bin Auf. Dia masih muda, energik, daripada Duraib sudah tua, apalagi dia pada saat itu buta, tidak bisa melihat. Maka pada saat itu akhirnya kembalilah pasukan, dan Duraib sudah tahu, diberitakan kepada dia, ya, kalau tetap pasukan akan bergerak seperti keputusan Malik. Duraib lalu berkata, sungguh walaupun aku hadir dalam peperangan ini, tapi seakan-akan aku tidak mau menyaksikannya, karena risikonya sangat berat nih. Duraib lalu bertanya, lembah apa ini? Pada saat mereka sudah turun di lembah Hunain tadi, atau Autas, para prajurit mengatakan Hunain. Duraib tahu betul lokasi itu, maka dia mengatakan tempat yang sangat bagus untuk peperangan, karena dia dihimpit oleh gunung-gunung batu. Kalau kita lebih dulu tiba di lokasi itu, maka musuh pada saat turun bisa kita serang langsung. Lalu dia mengatakan, panggilkan untuk Malik bin Auf lagi. Malik datang lagi. Lalu Duraib berkata, bila di pendapat pertamaku engkau tidak mau dengar, maka jangan engkau tolak pendapatku yang kedua. Ini saranku. Kata Malik, baik, apa itu? Kata Duraib, sungguh lembah ini sangat bagus untuk peperangan, maka buatlah benteng-benteng pertahanan untuk pasukan. Sebagian athar menyebutkan, buatlah lubang-lubang di padang pasir. Jadi antara tebing-tebing gunung dengan lembah itu dibuat lubang-lubang, sembunyikan pasukan di dalam situ. Kesannya lembah kayak kosong. Nanti begitu musuh masuk, maka semuanya bisa keluar dari padang pasir yang dibuat lubang yang ditutup dengan batu-batu, kalau mereka bisa menyerang musuh tiba-tiba. Maka pada saat itu Malik pun setuju dengan pendapat tadi, dan akhirnya dia membuat posko-posko pertahanan tadi, tapi unik, digalilah gunung tersebut, ya, dan lubang-lubang padang pasir itu dibuat lubang-lubang lembah itu, kemudian dimasukkanlah setiap lubang sekian jumlah prajurit-prajurit perang yang nanti kalau mereka sudah dengar ada suara pasukan musuh datang, musuh yang muslimin, maka mereka keluar menyerang. Dari sisi lain, Nabi SAW bersama pasukan muslimin sudah bersiap-siap meninggalkan Mekah dan menuju ke Hunain juga. Maksudnya ke Taif. Dan Nabi SAW sempat mengirim mata-mata beliau, dan beliau mendengarkan kalau Malik bin Auf juga sudah keluar. Tapi waktu itu belum ada informasi kalau mereka sudah membuat benteng di Hunain. Kejadian tersebut terjadi di hari kedua dari bulan Syawal. Hari ini Idul Fitri, besoknya. Setelah Nabi SAW menghabiskan kurang lebih 19 hari di Mekah, bersama Nabi SAW keluar pasukan lengkap dari muslimin yang datang dari Madinah, 10.000 orang, dan ditambah lagi 2.000 dari para mu'allaf yang masih musyrik. Ditambah lagi, 2.000 orang bercampur antara mu'allaf dan ada yang masih musyrik, seperti Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Hanya partisipasi berperang karena antara Quraisy dengan Hawazim memang ada persaingan dari dulu, ada permusuhan sebelum Islam, dan Safwan bin Umayyah bin Khalaf yang keluar karena membela kaumnya, sementara ia masih dalam keadaan musyrik. Dan ini juga keluar sebuah hukum di sini. Kalau ada pasukan jihad berjalan, misalnya dari Indonesia keluar, contoh saja, kemudian ada warga Indonesia yang ikut karena ingin membela Indonesia sendiri, mereka non muslim, itu dibiarkan saja ikut, tapi tidak ada urusannya dengan masalah pahala jihad apa segala macam, tidak ada urusannya masalah itu, karena Nabi SAW melibatkan kaum musyrikin pada saat itu, tapi mereka tidak punya peran sama sekali, bukan jadi pemimpin pasukan, bukan prajurit biasa.
Nabi SAW melihat di pasukan terdapat banyak dari prajurit tidak punya senjata waktu itu. Karena yang baru bergabung kurang lebih hampir 2.000 orang ini nggak punya senjata, yang 10.000 punya senjata. Dan Nabi SAW mengetahui kalau Safwan bin Umayyah bin Khalaf pada saat itu yang masih dalam keadaan musyrik, dia punya sebagaimana saya jelaskan kemarin seperti pabrik atau tempat produksi senjata perang. Maka Nabi SAW menemui Safwan lalu berkata kepadanya, wahai Safwan, berilah untukku senjata untuk melengkapi pasukan yang tidak bersenjata. Lalu Safwan berkata, Safwan ini orang yang sudah kalah sebenarnya dan belum masuk Islam pada saat itu. Dia mengatakan, apakah secara paksa hai Muhammad, kau minta ini secara paksa karena kau memimpin sekarang? Atau ada cara lain? Kata Nabi SAW, sama sekali tidak. Tapi pinjaman dengan jaminan sepenuhnya akan kembali padamu utuh. Artinya, saya pinjam sekarang semuanya, kemudian nanti akan dikembalikan utuh. Kalaupun ada yang rusak, saya akan ganti dengan yang baru. Maka Safwan pun setuju. Dan ini juga menandakan ada pintu muamalah dengan orang-orang kafir dalam senjata perang. Ya. Kalau muslimin butuh, beli dari mereka. Boleh kita beli, boleh kita pakai. Kalau di antara mereka yang mau menunjukkan tentang kantong-kantong tempat orang-orang kafir sebagaimana terjadi pada perang Khaybar, ya. Kita sudah jelaskan benteng-benteng Khaybar banyak terbuka justru karena orang-orang Yahudi yang ketakutan, akhirnya mereka menyampaikan kepada Nabi SAW dan terbukalah benteng-benteng tersebut. Jadi kita tidak boleh dalam peperangan teman-teman kaku. Akhirnya kita menganggap pokoknya kafir bunuh saja. Enggak. Mungkin dia bisa mendapatkan hidayah, mungkin dia bisa menjadi petunjuk bagi muslimin. Maka harus para pemimpin cerdas ya, pada saat itu. Safwan lalu meminjamkan Nabi SAW kurang lebih 3.000 baju besi dan perlengkapan lainnya seperti pedang, tombak, anak panah dan seterusnya. Nabi SAW juga melihat ada di antara prajurit yang tidak memiliki harta yang cukup untuk melanjutkan perjalanan jihad. Dan ini menandakan juga teman-teman sekalian bahwasanya jihad itu butuh pengorbanan bukan cuma jiwa tapi juga harta. Dan pentingnya seorang muslim memiliki sumber-sumber harta yang akhirnya membantu dia untuk bersedekah, membangun masjid, rumah anak yatim, bersedekah, apa saja dia lakukan, kebaikan-kebaikan. Karena memang harta ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, nikma malu salih biyadi abdis salih. Sebaik-baik harta yang baik, senikmat-nikmat harta adalah yang halal, yang baik di tangannya orang saleh. Berarti orang mukmin harus memiliki harta sehingga mereka bisa berinfak. Dan tadi dalam surat subuh kita itu Ustaz Mukhlis sempat membaca masalah ayat infak dan sedekah di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perumpamaan kalau orang berinfak di jalan Allah maka seperti dia menanam sebuah bibit dan memiliki 7 cabang ranting pohon dan di setiap cabang juga ada sekian banyak, ada 100 biji dari hasilnya dan Allah melipat gandakan siapapun yang dia inginkan dari balasannya gitu. Nabi SAW melihat ada sebagian pasukan yang tidak punya harta untuk melakukan jihad, maka Nabi SAW meminjamkan dari penduduk Mekah harta secukupnya akan dikembalikan setelah pembebasan atau perang Hunain. Ini juga sebuah poin penting tentang bolehnya seseorang kalau mau pergi jihad ya, meminjam biaya-biaya peperangan tetapi dengan keyakinan penuh kalau akan bisa dikembalikan. Dalam bab utang juga seperti itu. Kalau misal contoh tiba Idul Adha. Idul Adha misalnya terjadi di pertengahan bulan Masehi, anggap tanggal 15 misalnya. Ini contoh saja. Dan antum bekerja, terima gajinya tanggal 30. Sekarang kita mau kurban, gak ada duit. Bolehkah saya utang dulu? Jawabannya boleh saja dia utang. Karena sudah yakin ada sumbernya gitu. Tahu itu, dia akan bisa membayarnya gitu. Kalau tidak dia lakukan sekarang mungkin luput, karena kalau lewat hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik 3 hari setelahnya, maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berkurban di hari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luput itu. Sama dengan akikah, anak kita lahir di hari ke-7 diakikahkan. Baik, mungkin jatuh temponya pas di pertengahan bulan. Kalau kita tidak lakukan maka lewat hari ke-7 yang merupakan hari yang paling afdal. Maka dia utang dulu, asal dia sudah tahu sumbernya bisa dia bayar, nggak ada masalah. Masuk dalamnya juga jihad. Yang penting seorang muslim pada saat utang dia menulis wasiat. Ya, ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian memiliki sesuatu yang jadi bebannya nanti di akhirat,
lewat dari 3 hari di benaknya kecuali sudah ditulis dalam bentuk wasiat. Saya punya utang sama si fulan, saya berharap ahli waris saya membayarnya. Dan tentu dia juga menjalankan sunnah Nabi SAW dalam hadis yang lain, siapa yang utang niat membayarnya maka Allah akan memudahkan dia membayarnya. Dan siapa yang utang tidak niat membayar dari awal maka Allah akan mempersulit dia untuk membayarnya. Jadi tentu teman-teman sekalian kemuliaan Islam dan Nabi SAW, ya, bagaimana bisa pasukan yang menang pasti, yang sudah pasti menang menguasai Mekah, memiliki semuanya. Jadi satu Mekah ini sebenarnya harta rampasan perang. Tapi Nabi SAW pada saat sudah memaafkan, selesai. Orang mukmin tidak akan menjilat ludahnya lagi. Sudah selesai, sudah dimaafin, bebas, nggak ada lagi apa-apa. Jadi orang Mekah memiliki hak itu. Lalu Nabi SAW utang dari musuh yang sudah dikalahkan. Ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Nabi SAW kemudian meninggalkan Mekah dan meletakkan di Mekah sebagai pemimpin pengganti beliau alaihissalam adalah seseorang yang masuk Islam, baru masuk Islam, sahabat dekatnya Abu Sufyan, Utad ibn Usaid. Masih ingat kisahnya enggak? Utad ibn Usaid yang duduk sama Abu Sufyan, ya, bersama dengan Harith ibn Hisham, yang dia mengatakan waktu Bilal naik azan di atas Ka'bah, ya, bersyukur Usaid tidak melihat hamba sahaya ini azan naik di atas Ka'bah dan bertakbir, gitu kan. Maka ini Utad masuk Islam bersama dengan Abu Sufyan. Utad ini memang orang yang dewasa, pintar, memang pemimpin, kepala suku. Maka Nabi SAW memberikan dia jabatan. Ini juga pelajaran penting teman-teman sekalian. Walaupun mu'allaf, tapi kalau orang itu layak di bidangnya, dikasih. Sama juga kasus pernah saya ceritakan tentang Amr bin As radhiyallahu anhu. Baru 3 bulan masuk Islam, sudah dijadikan pemimpin perang. Padahal di pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Ada sahabat-sahabat yang senior. Karena khusus untuk penyerangan suku itu Amr bin As yang paling menguasainya. Maka kita di sini melihat teman-teman sekalian, jangan karena dia mu'allaf lalu kita mengatakan sudah kamu belum bisa. Ini aja yang senior, ya, enggak. Islam melihat seseorang sesuai dengan keterampilannya. Kemudian Nabi SAW juga sebagian ahli sejarah mengatakan menunjuk Utad karena Utad memiliki fisik yang sangat kuat, menguasai Mekah, dan juga Nabi SAW menemukan dia berakal, cerdas, dan punya prinsip. Pada saat dia syahadat, Nabi SAW tahu orang ini tidak akan murtad. Karena orang yang punya prinsip, sekali berpegang pada sesuatu dia berpegang. Pasukan muslimin waktu itu berjumlah 12.000. Dan juga pasukan kafir 12.000. Tetapi pasukan kafir ini, pasukannya Malik bin Auf, karena membawa istri dan anak-anak mereka, jumlahnya jadi 30.000. Karena ada perempuan dan ada anak-anak, ya. Di tengah-tengah pasukan tersebar berita pada saat itu, mulai sahabat waktu melihat pasukan jalan 12.000 orang. Belum pernah pasukan muslimin sebesar itu, baru kali itu. Sebagian sahabat, bahkan sebagian ulama mengatakan mayoritasnya sahabat berbicara, bukan niat sombong, tapi mereka mengatakan kami tidak akan terkalahkan dengan jumlah ini. Maka kalimat-kalimat ini membuat sebagian besar mereka akhirnya mengembangkan kalimat itu sambil mengatakan musuh manapun tidak ada yang bisa mengalahkan ini. Dan ini dalam Islam namanya syamata. Syamata itu artinya menganggap remeh orang lain. Hati-hati teman-teman sekalian. Nanti kita ambil pelajaran besar dari kasus Hunain ini. Poin ini sangat penting. Musuh pun tidak boleh kita menganggap remehnya. Tidak boleh. Musuh. Jelas-jelas kita akan berperang, nggak boleh kita anggap remeh. Kami muslim, kami pasti akan menang. Nggak boleh ada kalimat itu. Kalimat itu saja sudah cukup bisa berbahaya buat kita. Maka kita berperang ikhlas karena Allah SWT dan pasrahkan kepada Allah. Masalah Allah berikan kemenangan, enggak berikan kemenangan, maka itu kuasa Allah SWT, tugas kita ikhtiar. Abu Bakar radhiyallahu anhu sempat berkata kepada Nabi SAW, demi Allah wahai utusan Allah, kita tidak akan dikalahkan dengan jumlah sebanyak ini. Bila kita kalah, maka pasti karena sebab lainnya. Nabi SAW diam saja dengan perkataan-perkataan seperti ini. Lalu pasukan sempat melewati sebagian suku Arab yang masih menyembah berhala.
dan mereka menjadikan pohon terbesar di wilayah mereka sebagai sesembahan selain Allah yang Maha Kuat. Sesembahan mereka ini diberikan nama Zatul Anwad. Sebagian dari pasukan yang baru masuk Islam tiba-tiba berkata, wahai utusan Allah, buatkanlah kami Zatul Anwad sebagaimana mereka juga memilikinya. Jadi pohon itu kebetulan dijadikan sebagai tempat menggantungkan pedang, menggantungkan perisai, mohon-mohon sama pohon tersebut. Syirik kepada Allah, kufur. Tapi mereka mu'allaf baru masuk Islam. Maka Nabi SAW menjawab, mengatakan, Allahu Akbar, sungguh kalian telah mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Mereka mengatakan pada saat baru depan matanya Allah tenggelamkan Fir'aun. Mereka semua saksikan waktu mereka menuju ke Palestina, mereka temukan ada satu suku lagi nyembah-nyembah berhala. Lalu mereka sempat bilang Bani Israel, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan-Tuhan sebagai Tuhan seperti Tuhan-Tuhannya orang-orang ini. Maka Musa AS marah mengatakan, innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian kaum yang sangat bodoh. Baru saja Allah tenggelamkan Fir'aun depan mata, masih minta Tuhan selain Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh demi Allah kalian telah meminta sesuatu seperti yang diminta Bani Israel kepada Musa AS. Nabi SAW lalu memerintahkan sahabat-sahabat ini atau orang-orang yang baru masuk Islam untuk bertaubat kepada Allah SWT, dan mereka pun akhirnya baru memahami kalau itu adalah hal yang tidak boleh. Saat Nabi SAW tiba di sekitar lembah, sudah melihat dari atas ya, tempat yang tinggi, karena Taif itu adalah gunung-gunung, puncaknya gunung itu di situ kotanya gitu. Nabi SAW sudah melihat lembah Hunain dan tidak tahu kalau di bawah ini sudah ada pasukan-pasukan Malik ibn Auf yang membuat lubang-lubang tersembunyi gitu. Maka Nabi SAW memerintahkan agar seorang sahabat mendaki bukit tertinggi dan memantau keadaan pasukan Hawazim. Ia tidak boleh pindah dari atas kudanya kecuali sholat atau hajat mendesak saja. Ada satu orang disuruh naik ke atas gunung yang tinggi sekali, sahabat, tugasnya nggak boleh turun dari kuda. Di situ saja, pantau. Dia hanya boleh turun kalau mau sholat atau ada hajat mendesak. Maka sahabat itu pun melakukannya. Ia terus saja sampai malam memantau, tetapi pasukan Hawazim tidak terlihat. Ia lalu turun di malam hari dan melaporkan kepada Nabi SAW bahwa tidak melihat pasukan Hawazim. Di sini tidak diketahui kalau Hawazim sudah ada di lembah sebenarnya. Dari sisi musuh, Duraib bin Shumma yang matanya sudah buta dan berumur 160 tahun tadi memerintahkan agar seluruh wanita dan anak-anak menunggangi semua unta dan kuda yang mereka bawa dari Hawazim tanpa ya, penunggangan. Jadi biasanya di kancah peperangan dulu teman-teman sekalian, misalnya saya kalau pergi berperang, saya bawa kuda satu, untuk saya tunggangi, saya bawa kuda cadangan. 2 ekor, 3 ekor kuda, satu orang bisa bawa kuda lebih, atau dia bawa unta. Ya. Karena ini tujuannya kalau kudanya mati, kudanya hilang, curi orang, segala macam, dia masih punya kuda tunggangan yang lain. Duraib lalu berkata, pasukan musuh tidak akan membedakan apakah wanita atau anak-anak kalau mereka berada di atas kuda atau unta. Bahkan mereka tidak bisa membedakan apakah itu perempuan atau laki-laki. Maka letakkanlah seluruh wanita dan anak-anak di unta-unta dan kuda, tapi di bagian belakang pasukan. Dan strategi ini sempat berhasil karena tadinya pasukan musuh yang jumlahnya hanya sekitar 12.000 itu terlihat seperti kurang lebih 80.000 atau 30.000 pasukan. Jadi banyak sekali. Pasukan Hawazim yang sembunyi di lembah dan mereka pada saat itu membuat lubang-lubang sebagaimana saya bahasakan tadi. Malik ibn Auf memerintahkan agar semua sarung pedang dibuang agar tidak ada alasan menghindari peperangan, dan ia menitahkan agar pasukannya menyerang dengan satu serangan saja. Nabi SAW saat melihat lembah kosong, enggak ada lembah, enggak ada orang di lembah itu, maka Nabi SAW memerintahkan agar 1.000 prajurit muslimin dari suku Sulaim semuanya dipimpin oleh Khalid bin Walid turun lembah duluan. Tapi karena lembah Hunain ini terjal sekali ya. Kalau mungkin di Google bisa ditemukan, kalau ditulis lembah Hunain insya Allah akan keluar gambarnya itu. Jadi memang dia gunung, ada banyak gunung-gunung lalu terjal sekali ke bawah. Dan di bawah itu adalah lembah yang sangat luas, di situ terjadi peperangan. Jadi orang kalau turun dari atas, sementara ada pasukan di atas menunggu, 1.000 orang turun pasukan Khalid bin Walid ini. Pada saat mereka turun, yang di atas tidak tahu apa yang terjadi pada
pasukan Khalid ini karena terjalnya. Gitu. Pada saat itu turunlah Khalid bin Walid ke lembah. Tiba-tiba saja pada saat 1000 pasukan tersebut sudah turun di lembah, Nabi SAW memerintahkan setelah melihat sudah turun semuanya, turun lagi nyusul yang lainnya, tambah lagi 1000 orang. Maksudnya bertahap turunnya. Tapi rupanya di bawah ini Malik ibn Auf sudah berusaha menunggu, dan begitu dia lihat pasukan muslimin sudah mulai turun, sebelum memposisikan kaki yang tepat di lembah Hunain, maka tiba-tiba saja diserang. Dan serangan tersebut betul-betul luar biasa karena membuat pasukan suku Sulaim dari muslimin kocar-kacir. Karena tiba-tiba kuda mereka masih sementara turun ke bawah, dan turun ini terjal, apalagi padang pasir, bukan batu-batuan tapi padang pasir yang memang bisa licin dan seterusnya. Pada saat itu teman-teman sekalian, pasukan muslimin dari Sulaim ini kocar-kacir, dan ada di antara mereka yang berusaha kembali lari ke atas. Waktu mereka berusaha kembali ke atas dan ada pasukan muslimin yang turun dari atas, maka bentrok satu sama yang lain. Dan mereka menyampaikan kalau di bawah sudah ada pembantaian muslimin. Gitu. Pada saat itu teman-teman sekalian, karena luasnya lembah itu dan juga pasukan muslimin turun 1000, jumlahnya 1000 banyak, 1000 orang turun, sudah tidak kelihatan lagi dari atas, turun lagi 1000. Jadi ini non-stop turun terus, sehingga yang dari atas pun turun tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Maka ada di antara mereka yang terbunuh di tangan pasukan atau suku Hawazim, ada di antara mereka yang melarikan diri, dan tersebar berita pada saat itu di pasukan muslimin kalau pasukan musuh sudah menyerang di bawah, dan terjadi kekacauan yang luar biasa. Apalagi mereka ada yang mengatakan bahwasanya terbunuhlah si fulan, terbunuhlah si fulan, tersebar berita-berita. Kebetulan juga, sebagaimana sudah kita jelaskan pada saat awal akan menyerang Mekah, suku Sulaim ini mu'allaf, orang baru masuk Islam. Mereka baru masuk Islam, jumlahnya juga 1000 orang ini semuanya baru masuk Islam dengan kepala suku mereka. Maka dengan kejadian pukulan seperti itu, mereka pun kocar-kacir, lari semuanya. Akhirnya Nabi SAW turun, Nabi juga turun bersama para sahabat, dan pada saat itu Nabi SAW melihat semuanya pada bubar, para sahabat ini. Pasukan musuh pada bersorak-sorak di bawah lembah, menunggu gitu. Maka Nabi SAW tetap turun, dan pada saat beliau turun, sendirian waktu itu Nabi SAW, karena sahabat-sahabat banyak yang kocar-kacir. Maka Nabi SAW berteriak dengan suara yang keras mengatakan, kumpullah di sekitarku wahai hamba-hamba Allah. Tetapi karena kekacauan sangat luar biasa pada saat itu, dan pada saat itu orang pada berlari-lari gitu kan, maka para sahabat senior saja yang bertahan. Di sebagian buku sejarah dikatakan bahwasanya yang tertinggal bersama Nabi SAW hanya 100 orang dari 12.000. Sisanya semua lari. Bahkan ada di antara para mu'allaf yang dari Mekah, yang dari 2.000 orang itu melarikan diri sampai ke Mekah. Ya. Pada saat itu ada seseorang yang bernama Syaibah bin Uthman bin Abi Talha. Syaibah bin Uthman bin Abi Talha ini ayahnya mati terbunuh di tangan muslimin. Ia pura-pura masuk Islam hanya untuk membalas kematian ayahnya, dan ia ikut di Hunain hanya untuk mencari kesempatan membunuh Nabi SAW. Jadi ini kejadian mukjizat yang lain ini. Waktu Nabi SAW lagi sendirian dan memanggil para sahabat untuk berkumpul, sementara proses 100 orang yang bersama Nabi SAW ini berkumpul, orang ini melihat kesempatan itu, Nabi SAW sendirian, Syaibah ini. Maka dia menghenuskan pedangnya lalu mendekati Nabi SAW. Ya. Nabi SAW melihatnya lalu berkata padanya, ada apa dengan wahai Syaibah? Kata dia, aku ingin membela wahai utusan Allah. Nabi SAW berkata, beristighfarlah kepada Allah. Waktu itu Nabi sendirian, sahabat lagi tidak ada. Syaibah beristighfar, mengatakan astagfirullah. Lalu Nabi SAW meletakkan lagi tangannya yang mulia di dada Syaibah, yang saat telapak tangan Nabi SAW diangkat, Syaibah pun berkata, tiba-tiba aku menemukan Nabi SAW manusia yang paling aku cintai, padahal sebelumnya aku sangat membenci dia. Dan aku tiba-tiba merasa dadaku terlapangkan buat Islam, dan sekarang terbalik.
Gara-gara perbuatan Nabi SAW ini, maka Syaibah balik menghenuskan pedangnya tadi, yang penuh pedang terhunus tadi, dia membunuh Nabi SAW, dia membela Nabi SAW. Jadi berdua dengan Nabi. Kuasa Allah SWT. Sampai akhirnya terkumpullah sahabat-sahabat Nabi di situ, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair berkumpul semua, termasuk paman Nabi SAW Abbas, yang kurang lebih tadi saya katakan jumlah mereka 100 orang. Maka Nabi SAW berkata kepada Abbas, wahai Abbas, panggillah orang-orang, suruh mereka kembali. Abbas ini saya sudah katakan kemarin, suaranya sangat lantang, keras, sampai dia kalau mau panggil pengembala dombanya dari depan rumahnya saja, suaranya kedengaran di padang pasir gitu, ya. Abbas mulai memanggil, wahai hamba-hamba Allah, kumpullah, ini adalah utusan Allah. Tapi masih saja pasukan berserakan ini, karena kacau ini, ya. Kalau mereka lagi lari, ya, ini susah untuk ditahan. Maka pada saat itu tidak berkumpul, serta umumnya masih melarikan diri. Nabi SAW mengatakan, wahai Abbas, panggil, katakan, wahai orang-orang yang telah membaiat di bawah pohon, kumpullah. Yang 1.400 orang di kesepakatan Hudaybiyah, yang juga ikut di Khaybar, panggil mereka. Maka Abbas mengatakan, wahai para pembaiat di bawah pohon, mana baiat kalian? Mendengarkan kalimat baiat Ridwan, dan sudah pernah kita jelaskan pada saat kesepakatan Hudaybiyah, kalau Nabi SAW setelah dibaiat, para sahabat meletakkan tangan di atas tangan Nabi SAW lalu mengatakan, aku janji setia Rasulullah hidup mati untuk agama Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti ahli surga, ada jaminan surga. Begitu dipanggil, wahai ahli baiat Ridwan, wahai ahli syajara yang baiat di bawah pohon, maka para sahabat tiba-tiba mulai mendengarkan itu. Tersebar berita, Rasulullah memanggil ahli syajara dipanggil. Sebagian mereka menceritakan kejadian tersebut saat Nabi SAW memanggil pembaiat atau para pembaiat di bawah pohon. Sebagian mereka sedang melarikan diri dan tidak bisa lagi menghentikan kudanya yang sedang berlari kencang, maka ia pun loncat dari kudanya dan kembali ke kancah peperangan dan akhirnya bergabung dengan Nabi SAW. Tapi karena suara, walaupun suara Abbas besar, lembah Hunain luas, kancah peperangan, perang lagi berkecamuk, maka berkumpul saya katakan tadi hanya 100 orang saja. Dan uniknya, di antara 100 orang itu ada 2 wanita. Namanya Ummu Umarah, ini terkenal, Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Ini memang wanita hampir semua peperangan Nabi SAW hadir. Ummu Umarah, ya, yang pada saat Nabi SAW di perang Uhud mengatakan, waktu seluruh anak-anak panah dan tombak-tombak Quraisy terarahkan padaku di Uhud, aku menemukan Ummu Umarah atau Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Itu Nusaybah binti Ka'ab mematah-matahkan anak panah dan tombak tersebut. Dia bersama dengan Ummu Hakim. Maka Ummu Umarah berkata, wahai Rasulullah, apakah kami bisa menghukum mati para prajurit yang melarikan diri dari kancah peperangan? Jadi ini luar biasa imannya perempuan ini. Waktu dia lagi membela Nabi SAW bersama dengan sahabat Nabi yang 100 orang, sambil menangkis-nangkis serangan musuh, Ummu Umarah mengatakan, ya Rasulullah, boleh enggak kami setelah ini, kalau kami menang, kami menghukum mati semua orang yang lari dari kancah peperangan itu? Kata Nabi SAW, tidak perlu, biarkan saja mereka, nanti ada hukum tersendiri. Sementara Ummu Hakim siap dengan pedangnya di tangannya, dan ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kau lakukan dengan pedangmu wahai Ummu Hakim? Kata Ummu Hakim, bila aku menemukan siapapun dari musyrik, ya, di depanku, maka aku akan menyobek perutnya. Maka Nabi SAW tersenyum dengan keputusan Ummu Hakim itu, sambil mereka terus menangkis serangan-serangan musuh. Jadi cuma 100 melawan 12.000 pasukan itu. Tapi subhanallah, pada saat genting seperti itu, pertolongan Allah SWT datang. Para malaikat yang maha suci, ya, mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat diturunkan oleh Allah yang maha suci dan maha perkasa dari langit. Kaum muslimin pada saat itu sempat melihat warna hitam di langit, gelap. Dan saat warna hitam itu mendekati lembah dan tersebar di seluruh lembah, ada salah seorang dari mereka mengatakan, kami kesulitan membersihkan lebah-lebah hitam yang menempel di badan salah seorang di antara kami. Jadi pada saat itu tiba, ternyata warna hitam itu mendekat lembah, dan yang ketimpa muslimin adalah seperti lebah-lebah warna hitam. Dan mereka berusaha membersihkan saking banyaknya lebah-lebah itu. Tapi
Orang-orang kafir Quraisy ada orang-orang Hawazim nanti ada di antara mereka yang masuk Islam menceritakan masalah itu. Di antaranya Malik ibn Auf nanti masuk Islam, pimpinan perang mereka. Itu menyaksikan banyak sekali pasukan berkuda putih, ya, yang di atas kuda tersebut terdapat laki-laki menggunakan baju-baju yang berwarna putih dan berbadan kekar, serta mereka bercahaya. Ini tentu pasukan malaikat yang datang membantu Nabi SAW karena pasukan kocar-kacir pada saat itu. Saat melihat kejadian tersebut, Hawazim ketakutan karena jumlah pasukan malaikat banyak sekali. Walaupun tidak disebutkan jumlahnya. Kalau di perang Badar disebutkan tentang jumlah mereka, ya, berapa ribu malaikat yang datang. Tapi di sini tidak disebutkan. Tetapi pasukan malaikat penuh di lembah tersebut. Maka pasukan Hawazim untuk lihat pasukan malaikat datang, mereka pun bubar, lari, kocar-kacir sekarang. Seluruh lembah pada saat itu penuh dengan ghanimah. Spontan saja mereka lari semuanya, meninggalkan pedang, perisai, segala macam. Dan seperti yang dikatakan oleh Durab, ya, kalau pasukan pada saat kocar-kacir mereka tidak akan membawa lagi atau memikirkan istri dan anak-anak mereka. Maka akhirnya tertinggallah seluruh unta-unta dan kuda Hawazim, wanita mereka, anak-anak mereka, dan tinggal laki-lakinya. Semuanya mereka melarikan diri, termasuk Malik bin Auf sendiri melarikan diri. Pada saat itu mereka lari ke ujung lembah Hunain. Kemudian mereka naik ke atas posisi gunung yang cukup tinggi pada saat itu. Kemudian Malik mulai lagi mengumpulkan kekuatan. Kita berkumpul dulu. Ghanimah kita semua, pedang-pedang dan perisai kita semuanya ada di bawah. Anak perempuan kita di bawah. Kita harus melawan lagi. Pada waktu yang bersamaan, muslimin yang tadinya kocar-kacir itu mulai masuk bersama Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memerintahkan kejar, dikejarlah oleh sebagian sahabat. Lalu kemudian Malik ibn Auf terus mengumpul pasukannya, mengatakan biarkan, mereka menyerang biarkan, kita kumpul terus. Sampai jumlah mereka terkumpul waktu itu Malik ibn Auf kurang lebih 10.000 orang. Karena mereka jumlahnya 12.000, mereka terkumpul 10.000 orang. Lalu pasukan muslimin, karena Nabi SAW mengatakan siapa yang sudah masuk lembah kejar Malik ibn Auf, kejar. Jadi ada 2 orang, ada 5 orang, ada 10 orang, ada 100 orang, kejar. Jadi pasukan muslimin tidak berkumpul jadi satu. Maka setiap kali ada pasukan muslimin yang mendekat, kata Malik ibn Auf, kira-kira dari suku mana itu? Siapa yang menyerang ini? Mereka bilang dari ciri khasnya ini suku Sulaim. Rupanya suku Sulaim ini mereka punya ciri khas, dikenal. Setiap suku Arab dulu punya ciri khas dalam berperang. Di antaranya suku Sulaim ini meletakkan cemeti mereka di bagian kepala kuda. Jadi tempat meletakkan anak panah itu bukan ditaruh di punggung belakang, tapi ditaruh di bagian kepalanya kuda, di depan untuk mudah diambil. Itu ciri khasnya suku Sulaim. Maka mereka tahu dari situ gitu. Maka kata Malik bin Auf, biarin aja, suku Sulaim bukan ahli perang, kumpul aja terus. Selang beberapa waktu datang lagi beberapa orang dari muslimin, lalu ditanya oleh Malik bin Auf, siapa mereka ini? Kata orang-orang, ini adalah penduduk Madinah dari sahabat-sahabat Muhammad. Dan ciri mereka meletakkan cemeti panah mereka di bagian belakang kuda. Jadi caranya untuk mengambil anak panah mereka dari belakang ambil. Itu penduduk Madinah, ciri khasnya. Kata Malik, tidak usah khawatir, tetap berkumpul, kita masih bisa melawan mereka. Selang beberapa waktu datang lagi kelompok muslimin yang ketiga, jumlahnya lebih besar lagi. Dan mereka meletakkan cemeti mereka di bagian kuping kudanya. Jadi diikat dengan bagian tali pinggirnya itu ada cemeti ditaruh di situ, tempat peletakan anak-anak panah. Maka Malik bertanya, siapa mereka ini? Kata mereka, sahabat Muhammad tapi dari penduduk Mekah. Lalu Malik bertanya lagi, siapa yang bersama mereka itu yang memiliki imamah berwarna kuning? Kebetulan di pasukan penduduk Mekah ada satu orang ikut tapi imamahnya kuning gitu. Maka mereka berkata, itu Zubair bin Awam. Apa kata Malik? Kalau begitu sekarang lari. Kenapa terjadi ini teman-teman sekalian? Rupanya Malik bin Auf ini punya kisah sendiri dengan Zubair. Zubair bin Awam orang yang sangat pemberani. Yang kita sudah ceritakan di perang Khaybar, bagaimana dia membunuh tokoh-tokoh Yahudi gitu kan. Dan setiap kali perang berkecamuk pasti dia selalu di depan, baru takbir dia serang sendiri pasukan musuh. Pemberani sekali. Di masa kecil Malik bin Auf ini pernah duel berantem sama Zubair dan selalu kalah.
Selalu kalah. Maka dia begitu lihat Zubair dan disampaikan itu adalah Zubair, dia lari. Karena secara pribadi punya ketakutan masa kecil. Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu gara-gara kejadian tersebut Malik nggak jadi melawan, pergi lari. Malik waktu itu melarikan diri ke wilayah Lai namanya, yang merupakan benteng terkuat di wilayah kota Taif. Nabi SAW berkata kepada para sahabat, carikan untukku Khalid bin Walid. Jadi sudah waktu lembah sudah dikuasai oleh Nabi SAW, sahabat sudah mulai berkumpul, suruh cari Khalid bin Walid. Perlu kita review kembali, Khalid bin Walid memimpin pasukan Sulaim, suku Sulaim, waktu awal turun di lembah. Kan langsung diserang tiba-tiba. Suku Sulaim kan bubar, Khalid bin Walid rupanya jadi korban pada saat itu, radhiyallahu anhu. Dikatakan dalam riwayat-riwayat sahih bahwasanya tidak tertinggal satupun celah di badan Khalid bin Walid kecuali kena sabetan pedang dan tombak ataupun anak panah. Jadi sudah dalam keadaan seperti orang sakarat, radhiyallahu anhu pada saat itu. Maka Nabi SAW datang pada saat melihat Khalid sudah ditemukan, maka beliau pun alaihissalam berdoa kepada Allah, lalu menyemburkan ludah beliau ke seluruh lukanya Khalid. Tapi ingat, ini ludah siapa? Rasulullah SAW. Ya. Kemudian beliau pun mengusap ludah tersebut di seluruh lukanya Khalid bin Walid. Dan subhanallah pada saat itu ya, lukanya sembuh semua dan para sahabat menyaksikan. Padahal sabetan-sabetan pedang, tombak, ada yang lubang, anak panah, luka, di wajahnya pun penuh. Tapi Nabi SAW dengan hikmah Allah SWT berhasil menyembuhkan itu. Lalu Nabi SAW berkata kepada Khalid, bangunlah dan pimpinlah peperangan. Maka Khalid pun tiba-tiba bangun dan menyerang musuh. Duraib bin Shumma salah satu yang melarikan diri, yang orang tadi tua, buta, 160 tahun umurnya, itu lari dengan pemikul-pemikulnya, orang yang memikul, lari dari kancah peperangan. Tapi karena ia buta, gitu kan, pada saat itu dia cuma bisa bilang, mau kemana? Pasukan sudah kalah, larilah, gitu kan. Nah karena rupanya pemikul-pemikul dia ini merasa berat, gitu kan, maka ditinggal, gitu kan. Ada sebagian athar menyebutkan Duraib ini dia berada di atas unta. Jadi cuma ada satu orang yang pegang tali kekangan untanya. Itu lari orangnya. Maka dia pegang tali unta tersebut, tapi karena dia buta dia nggak tahu ke arah mana kuda unta ini mau diarahkan. Uniknya pada saat itu dia mengarahkan untanya ke arah pasukan muslimin. Maka dia ditangkap oleh satu prajurit muslim namanya Rabi'ah bin Rufai al-Aslami. Rabi'ah bin Rufai al-Aslami. Dan ini Rabi'ah ini orang yang masih sangat muda, umurnya juga masih di bawah 30 tahun, enggak punya pengalaman perang. Sebagian buku menyebutkan Rabi'ah ini baru ikut perang di situ. Pembebasan kota Mekah, lalu perang yang pertama kali di sini. Maka dia lihat di atas unta ini ada kotak. Dia lihat untanya musuh, ada kotak di atas. Dia pikir di dalamnya ini perempuan, gitu kan. Mungkin wanita, anak kecil. Maka Rabi'ah kaget waktu dia lihat suara laki-laki, Duraib. Lalu Rabi'ah menurunkan kotak itu, karena Duraib orang yang kecil sekali, sudah 160 tahun badannya mengecil, diturunkan kotak tersebut. Lalu dibuka tirainya, kemudian Rabi'ah karena belum punya pengalaman dalam membunuh, dia lalu memukul ke arah lengannya Duraib. Ambil pedang, dia mau bunuh sebenarnya niatnya, tapi belum pengalaman titik mana yang dia harus tekan supaya bisa mati, maka dia mengarahkan pedang kena lengan kanannya. Jadi saking kerasnya badannya Duraib ini dan tinggal tulang-tulang saja gitu, keras sekali sampai tidak mempan itu tebasan pedang, mungkin karena tidak terlalu keras, seperti pedangnya mental gitu. Lalu kemudian pada saat itu keluar sedikit darah, luka sedikit. Duraib berkata kepada Rabi'ah, siapa namamu? Dia mengatakan, saya Rabi'ah. Duraib berkata, bukan begitu caranya membunuh, hai anakku. Maka Duraib mengajarkan Rabi'ah begini caranya membunuh gitu. Lalu Duraib mengatakan, hai anak muda, jangan pakai pedangmu karena pedangmu kurang bagus untuk membunuh. Kata Duraib, sini pedangmu dulu, dilihatin. Karena dia orang buta, Rabi'ah kasih gitu. Dipegang sama dia, gak bagus pedangmu ini, gak bisa dipakai membunuh. Lalu dia ambil pedangnya, dia bilang, ini pakai pedang saya membunuh. Kata si Duraib ini. Diambillah pedangnya tersebut, lalu kemudian Duraib mengajarkan cara membunuh itu seperti ini. Tusuklah bagian ulu hati, tusuklah bagian perut, tebaslah leher, ya. Diajarkan, tapi dia dengan memberikan isyarat saja.
Lalu kemudian setelah mengajarkan instruksi seperti itu, lalu kemudian Duraib berkata, sekarang kamu coba praktekin. Suruh bunuh dirinya. Tapi sebelum dibunuh, maka Duraib berkata, bila aku terbunuh, sampaikan kepada ibumu, kenanglah bagaimana para wanita terselamatkan. Kebetulan Duraib ini mengenal ibunya Rabi'ah. Karena dia sudah senior tua, dia rupanya dulu punya jasa. Duraib ini pernah menyelamatkan wanita-wanita dari Mekah pada saat satu waktu dalam peperangan besar melawan Hawazim, Quraisy melawan Hawazim, maka akhirnya Duraib menyelamatkan wanita-wanita Quraisy, disuruh pergi. Salah satunya ibunya Rabi'ah ini. Tapi Rabi'ah tidak mengerti masalah itu. Dia mengetahui instruksi adalah bunuh orang kafir, maka dibunuhlah Duraib ini, mati. Tapi uniknya dia yang ajarkan cara untuk membunuh. Ya. Ini orang kafir unik ini. Maka setelah pulang ke Mekah, Rabi'ah menceritakan kejadian tersebut. Maka ibunya Rabi'ah sempat menangis. Lalu Rabi'ah bertanya, apa gerangan? Kenapa anda menangis ibu? Kata ibunya, dulu di masa jahiliyah, ibu berserta sebagian keluarga dari kalangan ibu-ibu Mekah tertawan. Dan Duraib lah yang menyelamatkan kami. Sebagian buku sejarah juga menyebutkan kalau Rabi'ah waktu itu umurnya masih 16 tahun. Jadi tidak punya pengalaman sama sekali. Rabi'ah lalu mengatakan pada ibunya, aku benar-benar tidak mengerti masalah itu. Aku cuma tahu kita di kancah peperangan boleh membunuh orang kafir, seperti itulah. Ringkas cerita teman-teman sekalian, terkumpullah ghanimah pada saat itu kurang lebih 40.000 domba, 24.000 unta. Ya, ini sebagian buku sejarah menyebutkan ini riwayat yang paling kuat sebenarnya. Terkumpul 40.000 domba, 24.000 unta, 8.000 wanita, dan ada 10.000 anak-anak. Serta lembah itu penuh dengan emas dan perak dan tidak bisa terhitung lagi jumlahnya. Seperti yang dikatakan oleh Duraib, yang kalah pasti tidak akan pernah bisa membawa apa-apa, maka Nabi SAW memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh ghanimah tadi, dikumpulkan di sebuah wilayah namanya Bi'rana atau Ji'rana. Nabi SAW memerintahkan agar Hudail atau Hudail bin Warqa, ini dari kepala suku Huza'ah, yang memimpin pada saat itu, ya, sukunya untuk mengumpulkan seluruh ghanimah, ya, dan kemudian membawa di hadapan Nabi SAW atau membawanya ke Bi'rana, dan disuruhlah Huzail bin Warqa radhiyallahu anhu ini yang merupakan suku Huza'ah, kepala suku Huza'ah, untuk menjaga itu,